tutorial belajar membuat EA multi-thread. Di sini maksudnya yaitu kalau EA-nya itu nanti dijalankan, maka EA akan melakukan transaksi lebih dari satu. Misalkan robot forex-nya dijalankan, maka EA akan melakukan 2 atau 3 transaksi forex OPB sekaligus. Nah, bagi bapak-bapak yang ingin tahu bagaimana cara membuatnya, yaitu bagaimana menuliskan skrip, coding, atau sintak robot forex multi-thread-nya, silahkan tonton video ini. Pertama, buka MetaTrader 4, klik menu MetaQuote Language Editor. Kemudian klik New, biarkan yang tercentang lingkaran Expert Episode Template, klik Next, kolom name nama EA-nya, misalkan robot multi-thread. Kolom author isi dengan nama Anda, misalkan Erwin. Kolom link isi dengan URL website Anda. Kalau tidak punya website, boleh dikosongkan seperti ini, kemudian klik Next. Klik Next, klik Finish. Saya beritahukan terlebih dulu bahwa panduan belajar membuat EA robot forex multi-thread ini kategorinya adalah untuk pemula, yaitu untuk bapak-bapak yang baru belajar bahasa pemrograman MPL 4 dengan tujuan untuk membuat EA robot forex. Nah, selanjutnya setelah terbuka halaman meta editor, scroll halaman meta editornya ke bawah. Nah, ini ya, scroll. Nah, tuliskan codingnya di bawah ini. Nah, ini saya tulis kolom navigatornya dan juga kolom toolboxnya supaya halaman meta editornya tampilannya lebih luas, sehingga saya lebih leluasa dalam menuliskan coding MPL 4-nya. Selain itu, untuk memudahkan Anda melihat skrip EA multi-thread yang akan saya ketik, sehingga Anda dengan jelas bisa mencontohnya. Sebelum menulis coding EA multi-thread-nya, klik dulu tombol subscribe untuk mendukung channel ini supaya semakin tambah berkembang. Selain itu, dengan klik subscribe, Anda juga telah memberikan semangat kepada saya untuk mau lebih rajin lagi membuat panduan belajar membuat EA robot forex dengan bahasa pemrograman MPL 4 yang penjelasannya adalah bahasa Indonesia. Saya lanjutkan untuk mengetikkan coding MPL 4-nya untuk membuat EA multi-thread. Nah, pertama yang akan saya tulis adalah fungsi untuk OPB pertama. Nah, ini saya perbesar dulu tulisannya supaya Anda dapat mencontohnya dengan lebih mudah. Kemudian saya ketik lagi untuk fungsi OP-nya yang kedua. Bagi bapak-bapak yang ingin menguasai bahasa pemrograman MPL 4, silahkan praktekkan tutorial ini dengan mengetikkan coding yang saya tulis ini di halaman meta editor yang telah Anda buat. Nah, selanjutnya di dalam parameternya ini, di dalam kurung buka, kurung tutup ini, ketikkan parameter transaksi B untuk OPB yang pertama. Sintaknya terdiri dari simbol. Kemudian OP-nya, jenis OP-nya yaitu buy. Kemudian lot-nya. Nah, ini nama variabel. Nah, kalau lotnya ditulis dengan nama variabel, maka nama variabel ini harus dideklarasikan dengan menuliskannya di bagian atas ini. Nah, kemudian untuk lot B yang kedua sekalian saya tulis. Nah, ini saya buat lotnya 0.02 untuk lot B yang kedua. Nanti biar Anda paham perbedaannya. Nah, ini TP-nya untuk B1. 200 artinya 200 pip. Kemudian untuk TP-nya B yang kedua. Ini saya buat juga 200 pip.
Kemudian SL-nya tidak saya tambahkan. Nah, ditulis 0 ini kalau SL-nya tidak ditambahkan. Untuk TP-nya nah seperti ini EA sukses B1. Kemudian magicnya UPB pertama 100. Nah, expirednya 0. Kemudian warnanya yang muncul setelah melakukan transaksi B pertama yaitu biru. Kemudian parameter ini UPB yang kedua. Nah, ini saya ambil dari sintak fungsi UPB yang pertama. Kalau Anda masih dalam proses belajar coding MG4, usahakan untuk suka mengetik secara manual ya Bapak-bapak, supaya Anda terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa, Anda akan dengan sendirinya menguasai bahasa pemrograman MG4. Nah, ini saya kumpel dulu. Nah, ini ya Bapak-bapak atau teman-teman trader semuanya. Ini ada errornya 2. Load B1, load B2, underclarid identifier. Nah, ini saya perbaikinya. Nah, ini saya klik ya. Nah, ini ada di tulisan load B1. Nah, apa penyebabnya tulisan load ini itu menimbulkan error? Nah, ini saya cek dulu yang bawah ini. Nah, ini juga menimbulkan error. Apa penyebabnya? Nah, ini dilihat dulu di variabelnya. Nah, ini ya. Load B1, load B2. Nah, cara memperbaikinya adalah seperti ini ya. Nah, perhatikan bahwa ini huruf L-nya itu besar, sedangkan yang sini huruf L-nya itu kecil. Maka hurufnya ini harus disamakan. Nah, ini diganti huruf L kecil. Ini juga L kecil. Kemudian klik compile. Nah, di pojok kiri bawah tidak ada error. Kemudian fungsi OPB1 dan OPB kedua dipanggil. Nah, cara memanggilnya dengan menuliskan nama fungsinya di dalamnya body fungsi onTick. Nah, ini maksudnya fungsi onTick. Nah, bodinya itu dari kurung berawal buka, kurung berawal tutup. Nah, kemudian perlu ditambahkan coding lagi, yaitu dibuat fungsi saja ya teman-teman. Oh Bapak-bapak. Nah, di bawah sini. Fungsinya ini kegunaannya adalah untuk mengecek di grafik korek itu bahwa tidak ada transaksinya. Nah, seperti ini, dikumpul dulu. Nah, tidak ada error, saya lanjutkan menulis coding cek transaksinya. Nah, ini looping ya, ini ya Bapak-bapak, coding yang saya ketikkan ini. Looping itu artinya pengulangan. Nah, diketik aja ya Bapak-bapak codingnya. Usahakan mengetiknya sesuai apa yang saya tulis. Nah, kemudian coding yang saya ketik ini adalah order select. Maksudnya yaitu memilih transaksi di grafik korek itu sudah ada yang aktif atau yang muncul. Kemudian setelah diseleksi diketemukan hasilnya ya. Nah, itu di grafik korek itu ada transaksi korek order simbol. Nah, transaksi koreknya itu sesuai dengan grafik korek yang terbuka. Nah, seperti ini.
Nah, ini kan di awal membuat variabel ya, OP, nah sama dengan false. Ini sebelum dicek OP-nya itu false. Nah, setelah di looping, yaitu diulang-ulang, yaitu mengulangnya dalam proses menyeleksi, kemudian setelah proses menyeleksi diketemukan order simbol sama dengan simbol, maka OP-nya ini. Nah, OP sama dengan true. Nah, ini artinya di grafik korek ada OP-nya. Jadi kalau di grafik korek ada OP-nya, EA-nya tidak akan melakukan transaksi korek, berarti itu transaksi buy atau sell. Tetapi jika ya di grafik korek itu OP-nya itu tidak ada, maka EA melakukan transaksi korek, yaitu transaksi korek OPB pertama dan OPB kedua. Nah, di sini coding OPB pertama dan OPB keduanya itu ngambilnya dari ini ya, coding memanggil OPB 1 dan OPB kedua ini. Klik compile. Tidak ada error. Nah, sekarang EA-nya dites dijalankan. Boleh dites di akun real atau akun demo. Buka dulu MetaTrader 4-nya, klik tool ini, klik trading terminal. Nah, terbuka grafik korek GBP USD H1. Kemudian tadi nama robot koreknya yaitu robot multitrade ini. Nah, dipasang ke grafik korek GBP USD H1. Nah, klik kanan, klik attack to adjust. Kemudian kotak alert trading diklik, klik input, tidak usah diedit, klik OK. Kemudian EA-nya kan sudah terpasang ya. Nah, sudah terpasang di sini. Nah, ini klik menu auto trading. Tapi sebelum klik, nah ini saya buka dulu kolom terminalnya. Nah, ini ya menu terminalnya. Nah, nanti supaya Anda tahu EA-nya itu bisa melakukan transaksi korek B sebanyak 2 kali atau tidak di sini. Tapi sebelumnya kalau tampilannya seperti ini kan histori transaksi ya. Anda klik dulu tulisan yang trade ini. Nah, ini saya klik auto trading. Nah, perhatikan EA-nya melakukan transaksi korek B atau tidak. Kalau tidak melakukan transaksi B, nah ini codingnya ini masih perlu diperbaiki. Nah, cara memperbaikinya pertama-tama klik dulu coba compile. Terus EA-nya melakukan transaksi korek B atau tidak. Kalau tidak, matikan dulu menu auto tradingnya. Kemudian ini codingnya ini yang ada di halaman meta editor diperbaiki dulu. Yang diperbaiki itu adalah bagian yang ini ya. Kemudian klik compile. Nah, ini muncul warning expression has no effect. Nah, ini tambah ngeditnya tidak benar. Ini dikembalikan seperti ini tadi. Nah, ngeditnya atau memperbaikinya yang benar itu adalah sebagai berikut. Nah, ini cara memperbaikinya. Nah, perhatikan ya Bapak-bapak, coding yang barusan saya perbaiki. Nah, ini saya klik full screen biar codingnya terlihat semua. Cara memperbaikinya adalah seperti ini ya Bapak-bapak. Perhatikan coding yang saya perbaiki. Dalam belajar bahasa pemrograman MGL4 itu memang harus teliti. Nah, ini ya dari baris 55 sampai 69 ini silahkan dilihat, diperhatikan. Kemudian dicontoh dengan mengetikkan cara manual di halaman meta editor yang telah Anda buka. Semoga Anda juga bisa membuat EA robot korek multitrade setelah Anda mempraktekkan tutorial ini. Selain itu, yang diperbaiki adalah ini, di bagian fungsi transaksi OPB yang kedua. Nah, ini ya, ini magicnya. Nah, itu dibedakan dengan magic yang OP kedua. Nah, ini dibuat magicnya 101. Kemudian warnanya panah yang muncul setelah transaksi kedua dibuat red. Nah, perhatikan Bapak-bapak perbedaannya antara fungsi OPB pertama dan fungsi OPB kedua. Itu terutama yaitu pada order magic number-nya ya. Nah, itu usahakan jangan sama. Kalau sudah, klik compile. Saya tes lagi apakah EA-nya bisa melakukan transaksi forex B secara berurutan. Nah, ini EA-nya saya lepaskan dulu aja. Kemudian saya klik dulu compile.
Maksudnya diklik compile supaya coding yang barusan saya ketik dapat terbaca kembali oleh program MGA4. Kemudian EA-nya saya pasang di grafik proyek di PPUSD. Klik kotak no lab threading dan klik OK. Nah, kemudian EA-nya sudah terpasang ya. Di pojok kanan ini ada tulisan EA-nya robot multi thread. Kemudian klik menu ini auto threading. Nah, EA-nya nanti melakukan transaksi B. Nah, ini transaksi B yang pertama, ini transaksi B yang kedua. Nah, kemudian TP-nya sudah terpasang juga ya. Nah, ini TP-nya. Nah, bagi bapak-bapak kalau kesulitan membuat robot forex EA multithread ini, tuliskan di kolom komentar. Dengan senang hati saya nanti akan menjawabnya. Kalau Anda suka video ini, klik like supaya video ini bermanfaat lebih banyak lagi bagi orang lain. Anda boleh men-share video ini ke teman-teman Anda lewat WA atau status Facebook Anda. Nah, ini saya ulangi coding EA multithread-nya dari atas. Nah, ini ya, perhatikan ini bagian variabelnya. Silahkan dilihat, dicontoh. Nah, kemudian untuk fungsi ontick-nya, kemudian fungsi OPB pertama dan OPB kedua. Nah, ini tadi yang lebih penting ini ya, order magic number-nya ini harus beda. Setelah itu codingnya adalah fungsi cek transaksi. Nah, ini terima kasih bapak-bapak, teman-teman trader semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Anda sudah klik dan nonton video tutorial belajar cara membuat robot forex multithread ini sampai selesai. Semoga Anda bisa berhasil mempraktekannya dan ke depan Anda menjadi kreator EA yang sukses. Terima kasih.